Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir yaitu surat 6 Al-An'am ayat 165. Ini adalah ayat akhir dari surat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Wa huwa dia alladzi ja'alakum yang telah menjadikan kalian khalaifal ardi, penguasa-penguasa di bumi. Wa rafa'a dan dia mengangkat ba'dakum sebagian kalian fauqa ba'din di atas sebagian darajatin derajatnya. Liyabluwakum untuk mengujimu fima pada apa yang atakum dia berikan pada kalian. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu sari'ul iqab maha cepat siksanya. Wa innahu dan sesungguhnya dia la ghafurur rahim sungguh maha pengampun maha penyayang. Qala Syekh Muhammad Rashid Ridha, kata Muhammad Rashid Ridha, hadil ayat mabniyatun mubayyinatun li ba'di ahwali bashar allati nu'abbiru anha fi urfi hadzal asr bis sunanil istimaiyah. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan manusia yang kita sebut di masa sekarang ini dengan hukum sosial, hukum masyarakat. Waqad utifat ala ma qablaha, pernyataan ini diatofkan dengan pernyataan sebelumnya, li'annaha fi siyaqi takriri tauhid, dalam rangka menetapkan tauhid, wa ibtali kharafatis syirki ala ma sanubayyinuhu, dan membatalkan khurafat syirik. Singkatnya, ayat ini memberi sinyal kepada kita kalau masyarakat itu mau tauhid, ya, itu harus didukung dengan kekuasaan. Tauhid itu harus didukung dengan kekuasaan. Kalau tidak, ya seperti sekarang. Ya. Siapa akidah dari penguasa, akidah penguasa itu yang akan dominan menjadi warna dari akidah rakyatnya. Itu maksudnya. Ya. Penghinaan, pemutarbalikan fakta terhadap Islam, kesannya didiamkan. Ya, tampillah beberapa catatan kita, contohnya Zaitun dan yang lain-lain. Didiamkan. Begitu juga orang yang menghina Islam berkoar-koar di internet juga didiamkan.
Nah, ini membuktikan begitulah akidah pemimpin hari ini. Buruk. Wal khilafu jam'u khalifah. Khalaif dalam ayat ini khalaif itu bentuk jamak dari khalifah. Ya, khalifah itu pimpinan dari khalifah, dari khilafah. Jadi ada khalaif, ada khalifah, ada khilafah. Bedanya apa? Khalaif bentuk jamak dari khalifah. Khalifah pemimpin dari suatu sistem yang disebut dengan khilafah. Sama dengan imamah dan imam. Imam adalah pemimpin imamah. Ya, sama dengan itu. Wa huwa may yakhlufu ahadan kana qablahu fi makanin au amalin au mulkin. Wa fil khitabi wajhan. Arti khalifah itu menggantikan seseorang sebelumnya. Baik menggantikan posisi maupun menggantikan pekerjaan atau menggantikan kekuasaan. Pada khitab ini artinya pada ayat ini ya ada dua makna. Pertama, khalifah itu hanya pengganti. Annahu lil bashar jumlatun wal makna anna ta'ala ja'alam khulafa'ahu fil ardi bitab'i li abihim Adam alama taqaddama fi suratil Baqarah au ja'ala sunnatahu fihim an tadhhaba ummatun wa takhlufu ukhra. Artinya pengganti. Artinya pada manusia itu ada estafet kepemimpinan dari masa ke masa. Ya, yang lahir belakangan itu akan menimba pengalaman kepada yang terdahulu. Beda dengan dunia binatang. Ya, orang sebut dengan apa itu? Evolusi. Evolusi. Jadi untuk menghadapi tantangan dari masa ke masa berbeda. Manusia itu adalah makhluk yang pandai mengambil pengalaman, mengevaluasi. Yang gagal dia nggak lanjutin, yang sukses dia terapkan. Sehingga kita menghadapi kemajuan yang luar biasa. Itu belajar dari orang-orang dulu. Ya, bisa begini ini bukan langsung kita lahir terus dadakan bisa, kan bertahap. Seperti pengenalan terhadap audiovisual. Saya mengalami masa di mana televisi itu bisu, cuma gambarnya doang. Ya, terutama dulu ada judi itu dilegalkan oleh negara. Jadi menyaksikan siapa yang dapat, dia ngelihat gambarnya doang. Nah, terus suaranya terpisah. Nah, lama-lama hitam putih. Nah, Bapak juga ngalamin kan? Televisi hitam putih. Nah, kemudian berwarna, tapi gendut. Nah, sekarang tipisnya bukan main, udah rata. Malah sekarang tuh bisa jadi cuma satu lembar. Cuma satu lembar, nempel di dinding. Sekarang udah bisa begitu. Nah, cuma ini yang mahal. Jadi nanti ada colokannya. Apa itu sistemnya terpisah. Jadi dia hanya scan-nya saja gitu, layarnya saja. Nanti terpisah. Jadi betul-betul ini. Kalau ini masih gemuk ini. Jadi betul-betul nempel ke dinding nanti. Seperti keramik ini. Nah, itu sudah ada sekarang. Jadi udah flat benar-benar. Jadi nggak makan tempat. Tapi nanti salurannya ada. Memang ada. Ya. Jadi LCD-nya sajalah singkat. Nah, itulah kemajuan kita. Begitu juga kemajuan di bidang lain yang dikuasai manusia ini terus sekarang berinovasi. Inovasi tiada henti, ya, gitu kata Honda. Yang kedua, maksud dari khalifah ini ditujukan kepada umat Muhammadiyah. Maksudnya kepada pengikut Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad. Jadilah pemimpin. Jadi ayat ini mendorong umat Islam jadilah pemimpin. Kalau kita nggak jadi pemimpin, maka kita akan dipimpin. Kalau kita sudah dipimpin, kita dikendalikan. Itu. Makanya orang-orang pada gerah. Ya, seperti alergi. Kalau membahas khalifah itu alergi. Nggak ada khalifah. Wong jelas-jelas ada. Surat 2 ayat 30, apa mau dibusak? Mau dihapus?
inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu kan ada ayat. Begitu juga ayat ini. Kurang lebih ada 13 ayat dalam Al-Quran. Hukum Islam itu tidak akan berjalan tanpa kemauan penguasa. Ya. Nah, ini ya. Nah, kita sekarang terus minta kan? Terus minta kepada Allah. Sehari semalam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa jawaban saudara? Nah, inilah ya. Jadi kita memang buta dalam hal-hal yang sifatnya begini. Saudara cari tahu aja. Pokoknya yang menyangkut keinternsionalan pasti orang ngoceh tentang khalifah, tentang penyatuan tanggal. Kalau Islam menjadi pemimpin dunia, tanggalan apa yang dipakai? Saudara mengatakan Hijriah. Kalau Hijriah beda-beda, bagaimana mau nyatu? Makanya saya sarankan menyatu. Orang ngoceh, termasuk orang-orang yang salafi, nggak menguasai falak, tapi dia protes sana, protes sini. Nggak ngerti. Coba yuk, kata Syekh Utsaimin, falak itu nggak terlalu perlu. Nah, kalau nggak terlalu perlu, bagaimana kita tahu tanggal 29 Oktober akan terjadi gerhana bulan jam 3 lewat? Bagaimana kita tahu nanti 29 Oktober? Tanpa hitungan. Apa mau bangun dipantengin terus? Nah, selama itu bukan omongan Nabi, bisa salah, bisa benar, termasuk diri kita. Tapi marilah kita belajar bahwa waktu terus berjalan, kita harus lebih dewasa. Jangan begini terus. Kita itu digojek terus gitu, digocek terus gitu. Ya, jadi korban terus. Kita kembali sini. Maknanya adalah anna rabbakum, Tuhanmu, alladzi wa rabbu kulli syai' huwallazi ja'alam khalaifa hadhil ard. Tuhanmu itu adalah Tuhan segala. Dia yang telah menjadikan kamu pemimpin di bumi ini. Nah, kita lihat dalam surat 24 ayat 55. Allah kan sudah menyuruh kita jadi pemimpin. Ya. Kalau kamu berhasil mengikuti perintahku, aku berjanji 3 hal. Tuh, kata Allah ini. Bukan janji manusia, janji Allah. Kalau kamu nurut perintahku, ya, bisa menjadi penguasa di bumi, aku janjikan 3 hal. Itu terdapat dalam surat 24 ayat 55. Di sana Allah menyatakan wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji. Janji Allah ini kepada orang yang beriman di antaramu dan beramal saleh, la yastakhlifanna lahum fil ardi. La-nya itu artinya penekanan. Udah ada la, kemudian ada nun tasydid. Sungguh benar-benar dia akan menjadikan kamu penguasa di muka bumi. Seperti ini sudah pernah terjadi pada senior-seniormu. Wah, itu nggak sesuai dengan Islam. Kalau nggak sesuai dengan Islam, apakah Rasulullah di Madinah bukan pemimpin? Ya kan? Kenapa setelah Rasulullah wafat tidak segera dikebumikan? Beda kan perintah Rasulullah, kalau meninggal cepat, ya kan? Salasun, apa itu? Saya lupa. At-ta'anni minar at-ta'jil minasyaitan, at-ta'anni minar rahman, illa salasah. Buru-buru dari setan, perlahan-lahan dari Allah, kecuali 3 hal. Buru-burunya dari Allah, 3 hal ini. Pertama, sholat sudah tiba waktunya. Janganlah nanti lagi lah nanti lagi. Nah itu justru dari setan itu. Yang kedua, janazah. Kalau sudah dipastikan kematiannya, maka segera ditajhiz. Ya, segera dilakukan pemulasaran. Yang ketiga, anak gadismu. Kalau sudah menemukan jodoh, segera nikahkan. Kalau tidak, nanti akan terjadi fitnah. Tapi mengapa giliran Rasulullah wafat, malah tidak disegerakan?
Alasannya adalah karena yang meninggal pemimpinnya. Dan yang mau mimpin siapa? Belum ada pemimpinnya. Yang mau jadi imam siapa? Kan kalau di zaman Rasulullah kan jadi satu imam sholat, ya imam masyarakat. Kan mestinya begitu kan? Kita akan bangga kalau Pak RW yang imamin ke sini kan. Pasti lebih bangga kita kalau Pak RW yang imam. Kok malah jarang nongol? Itu kan? Saya sampaikan ini bukan pada Anda saja, pada beliau juga begitu. Jarang nongol, jarang kelihatan ini. Pemimpin harus sering kelihatan di zona-zona ritual, itu kan? Nah, itu. Zaman Rasulullah begitu, pemimpin masjid, pemimpin masyarakat, jadi satu. Nah, giliran Rasulullah wafat tidak segera ditajhiz karena yang meninggal pemimpinnya. Sampai berhari-hari. Nah, itulah ya. Ini juga satu petunjuk buat kita bahwa tubuh Rasulullah itu tidak bau. Kalau sampai nggak diurus beberapa hari itu Pak. Jadi mulai dari wafat sampai dikubur itu beberapa hari. Itu nggak bau. Kalau kita kan pasti udah sore aja udah nggak diurus, mulai tercium ya. Fil khalqi wal khuluq, baik dalam postur maupun dalam akhlaknya berbeda-beda. Wal ghani wal faqr, dan pemimpin itu ada yang kaya, ada yang miskin. Wal quwa wad dha'f, kuat dan lemah. Wal ilmu wal jahal, ngerti dan yang bodoh. Wal aqlu wal jahl, akal dan jahil. Ada yang berakal, cerdas, ada yang bodoh. Wal izu wa dzil, mulia dan hina. Liyakh birakum, semua itu untuk mengujimu. Kita udah diuji berapa kali gitu. Kita udah diuji berapa kali. Punya katakan yang jujur, A tetap katakan A, B katakan B. Nah, itu kita nggak bisa ngandelin gitu tuh. Jadi jangan terus saja begitu. Kalau kita nggak protes, bagaimana dengan surat 4 ayat 59? Baca dulu tafsirnya. Kan itu saudara yang nyuruh begitu biasanya nggak suka tafsir. Saudara lihat aja, tafsir itu jarang dikaji oleh manhaj salaf. Orang yang mengatakan manhaj salaf itu jarang mengkaji tafsir. Nggak tahu kenapa. Karena ini mengarahkan kita ke jalan yang lurus. Akan membuka kesadaran. Fahadil hidayah istimaya muqarraratun li aqidati tauhid. Jadi ayat ini menjadi petunjuk untuk membentengi masyarakat supaya tauhidnya benar, itu harus dibantu dengan penguasa. Ya. Anda contohkanlah di Arab Saudi ada masjid namanya Masjid Masjid apa ya, saya lupa ya. Masjid Qomamah. Masjid Qomamah. Di Madinah itu ada namanya Masjid Qomamah. Qomamah artinya awan. Apa sejarah Masjid Qomamah? Masjid Qomamah itu terjadi saat beberapa sahabat ya mengadu pada Rasulullah karena daerahnya kekeringan. Ya, jadi binatang-binatang sumur kami sudah kering, binatang banyak yang mati. Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar menurunkan hujan. Di waktu itu juga Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya, istisqa namanya. Pokoknya mintalah. Kami melihat, karena dia kan ngacung begini ke atas. Kami melihat cuaca itu sangat cerah. Tidak ada awan satu potong pun. Waktu Rasulullah mengangkat tangan. Cerah sekali. Tapi setelah beliau mengangkat tangan, kami lihat ada awan yang bergulung-gulung. Bergulung-gulung seperti tombak. Lama-lama membesar. Belum lagi turun nih tangannya. Hujan sudah deras. Sampai-sampai jenggotnya menyatu. Karena derasnya hujan. Beliau kan di luar ya. Nah, turunlah hujan lebat berhari-hari. Akhirnya membuat banjir. Sahabat yang tadi minta supaya turun hujan datang lagi. Ya Rasulullah, memang sih kalau nggak ada air kita susah. Tapi kalau kebanyakan juga. Jadi
turun terus nggak berhenti-berhenti. Saya lupa itu berapa hari gitu ya, nggak berhenti-berhenti, jadi banjir di mana-mana. Kalau kebanyakan juga janganlah. Gitu. Jadi makanya itu ada yang disebut dengan saya lupa ya, lawan kata dari istisqa. Itu yang jarang dilakukan oleh umat Islam. Yang ada dari istisqa, minta hujan, tapi minta cerah itu. Kan kita belum pernah dengar kan? Istisha namanya, istisha, minta cerah. Jadi hujan terus itu. Jadi berdoa lagi di lapangan outdoor supaya dicerahkan. Nah, kembali Rasulullah berdoa agar cerah, maka langit pun cerah. Nah, di masjid itu sekarang banyak orang berkumpul untuk minta doa, meninggalkan Masjid Nabawi yang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah ganjarannya berlipat ganda. Maka oleh pemerintah Arab ditutup. Nah, ini maksud saya, kalau tidak ada tangan penguasa yang turun, ya sudah pasti musyrik. Nah, akidah ini perlu, ya, jadi perlu penanganan itu. Tapi itu ada yang memberi nasihat pada saya, masuknya Islam ke Arab Saudi dengan di Indonesia beda. Kalau di sana itu agitasi dengan kekerasan, harus dengan senjata itu. Tapi di Indonesia dengan budaya. Maka menyadarkan bangsa Indonesia harus menggunakan teori yang disampaikan oleh Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber kan orang Madinah yang naturalisasi ya, menjadi warga negara Indonesia. Dia sarankan materi itu 3 hal. Ciri-ciri materi yang disampaikan untuk orang Indonesia. 1, yang mudah diingat. Yang kedua, mudah diamalkan. Yang ketiga, mudah masuk surga. Amanat beliau begitu. Memang saya praktekkan iya itu. Kalau dikasih yang benar, nggak mudeng dia. Kalau khutbah apalagi, amin, amin. Nah, kalau udah begitu tuh, berarti dia udah minta berhenti. Udah nggak mau denger. Kuping saya udah nggak mau denger. Karena yang dipikir itu nasi, istirahat gitu. Kan waktu 1 jam itu berbagi karyawan, saya juga ngerti kan. Dia berbagi untuk sholat Jumat, untuk istirahat makan, ya makan nanti kan istirahat, nggak langsung kerja tuh, habis makan kan ngap gitu, nah, kan gitu dia, pengen santai-santai gitu. Iya, yang biasa itu, tukang hisap ya, ahli hisap itu. Saya ngerti itu, kalau itu nggak ada ya, nggak bisa dinikmati, pasti mereka marah. Ada yang nggak mau denger itu, ustadz nggak mau denger itu, bablas saja. Ya sudah, giliran lagi dicoret. Mereka mau begitu aja, caranya gampang, nggak mau tahu, nggak enak, coret, walaupun benar. Nah, kita harus memang harus momennya harus tepat. Ya, jadi kembali pada ayat ini diingatkan, banyak sekali ayat-ayat ini yang menyampaikan kepada kita, kata Syekh Muhammad Abdu, inilah ya yang selama ini tidak dijalankan oleh umat Islam. Ya, umat Islam itu bodoh dalam soal politik. Sampai-sampai saudara, dalam di IAIN itu ada kuliah politik. Namanya fiqhus siyasah. Namanya fikih siyasah. Kan ada fiqhus sirah yang kita pelajari hadis ini kan fiqhus sirah itu, tentang sejarah. Ya, ada fiqhus siyasah yaitu fikih politik, ada. Jadi bagaimana memilih politik menurut Islam. Nah, suatu saat dosen fiqhus siyasah ini nggak ngajar. Ya. Beberapa menit sebelum mata kuliah selesai, jam mata kuliah selesai, dia datang, dia ada. Pak, kok kenapa nggak ngajar? Saya tegur, baru pulang, seminar. Seminar di mana, Pak? Seminar yang diadakan oleh Kementerian Agama. Seminar apa? Ya ini, tentang mata kuliah fiqhus siyasah, ada rencana oleh pemerintah untuk ditiadakan. Nah itulah, dimulai dari itu. Jadi pokoknya yang berbau-bau Islam tuh dihilangin.
Maka sekarang tuh lebih-lebih lagi. Ya, bahasa Arab dikurangi. Karena dengan bahasa Arab kan dia ngerti jadinya. Ya kan? Sejarah Islam juga jangan disampaikan. Karena sejarah Islam itu pasti ada perang-perang itu. Ini membuat orang ya bangkit semangatnya. Itu yang terjadi sekarang. Nah, bagi seorang ustadz, katakanlah diantaranya saya, ini dilema. Disampaikan apa keweteng orang kewetu katanya. Disampaikan kerok, ya menghadapi bahaya, nggak disampaikan ini amanat, nanti akan ditegur di akhirat. Kamu tahu kenapa nggak disampaikan? Itu yang jadi masalah. Iya, itu urusannya. Nah inilah ya, jadi kebanyakan kata Syekh Muhammad Abduh wa aktsariyun fi dzunubil afrad, ini adalah dosa sosial yang menyebabkan kita hidup sengsara. Jadi negara ini bukan milik segelintir orang, saudara, tapi milik kita juga. Sebab keputusan mereka itu berakibat pada kita. Kalau keputusannya enak, kita ikut nyaman. Tapi kalau nggak enak, kita yang ikut sengsara. Kalau pemimpin 5 tahun udah lengser, paling lama 10. Nah yang menanggung akibatnya siapa? Wong sekali teken bisa ratusan tahun perjanjian itu. Udah tanggung-tanggung. Bisa ratusan tahun. Contohnya Freeport di akhir-akhir pemerintahan Pak Harto, dia protes. Karena itu digulingkan. Tuh. Pokoknya protes kepentingan Amerika aja. Pasti akan digoyang. Gitu. Nah kita nggak berani, makanya presiden sekarang menepi ke Cina. Yang bisa melawan Amerika siapa? Satu-satunya Cina. Kemudian hadis-hadis, saya sampaikan hadis. Dari Abi Said Khudri, qal, inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis, hijau. Wa inna Allah mustakhlifakum fiha. Dan Allah menunjuk Anda menjadi pemimpinnya. Jadi kata Rasulullah, dunia itu manis, hijau. Sangat menawan. Kalian ditunjuk Allah untuk menjadi pemimpin. Fayanzuru kaifa ta'malun. Nanti Allah akan mengevaluasi apa yang kalian kerjakan. Maksudnya, jangan menolak kepemimpinan. Tapi kalau jadi pemimpin, jangan serakah. Ya, jangan serakah. Jadilah seperti Umar bin Khattab. Walaupun beliau mampu menyepilkan anaknya supaya jadi pemimpin, tapi tidak pernah tercatat keturunan beliau jadi pemimpin. Ada lagi nanti Harun ar-Rasyid. Umat Islam dihadapkan pada kekacauan. Orang mau beli makanan pokok sampai ngantri. Jadilah Harun ar-Rasyid. Katanya Harun ar-Rasyid ini cicitnya Umar bin Khattab. Beliau menjabat khalifah kurang lebih 2 tahun. Tapi semua bersih tuh. Orang yang ngantri makanan pokok nggak ada lagi. Dibuat kaya sampai ada bendungan segala. Itu Harun ar-Rasyid. Makanya dia kenang orang. Ya, nah itulah jadi pemimpin-pemimpin yang apa istilahnya bagus-bagus lah. Nah, kita lanjutkan sebentar lagi. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka kalau Anda menjadi pemimpin, takutlah, hati-hatilah mengelola dunia, hati-hatilah mengelola wanita. Nah di sini nisa yang ditekankan oleh Rasulullah, hati-hatilah pada dunia, hati-hatilah pada perempuan. Wa inna awala fitnati Bani Israel kanat finisa. Fitnah yang terjadi pertama kali pada Bani Israel itu tentang perempuan. Maksudnya menjadi penguasa, jangan main tunjuk-tunjuk begitu. Stafnya udah tahu, oh dia pengen itu. Kalau ada main tunjuk-tunjuk, ngomongnya begini kan pidatonya. Tapi kalau dia menunjuk ke satu arah, stafnya udah tahu. Oh, pengen yang itu, maka dideketin si perempuan itu, jadilah istrinya. Nanti dimarahin nunjuk-nunjuk lagi. Oh, ke situ. Ya, jangan begitu. Nah, ini urusan dunia juga begitu, mengelola dunia. Jangan serakah. Gaji pemimpin itu udah gede. Nanti kalau turun, itu dapat rumah seharga 2M. Dapat rumah seharga 2M.
Presiden. Iya. Mungkin di tingkat wali kota juga begitu. Saudara kira kecil ya yang didapat oleh presiden? Ya nggak mungkin lah. Wong anggota DPRD saja kalau nyalon itu saya pernah serendengan dengan dia, saya tanya, situ waktu nyalon anggota DPRD berapa uang keluar? Kurang lebih 250 juta. Pulang nggak? Kepulangan nggak? Ya itu gaji setahun. Gitu. Alhamdulillah, kan kita dapat jabatan 5 tahun. Setahun ini nggak gajian aja pokoknya. Untuk bayar itu. Balik modal. Itu. Jadi apanya? BEP ya? Break even point. Nah, dia bikin segala. Lah, bagaimana Anda bisa bayangkan bagaimana presiden? Maka dia harus ngutang dulu. Itulah yang disebut oligarki, dimodalin. Kalau nggak punya modal nggak bisa. Anda nggak punya modal, nggak bisa. Ya, itulah sedikit tentang khalifah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa dari Syekh Utsaimin. Ini waktunya cepat. Jam 6 kayaknya udah 6 kurang 1. Bismillahirrahmanirrahim. Innani fil amil madi dhahabtu ana wa zaujati li adai manasikil umrah walhamdulillah. Tahun lalu saya dan istri alhamdulillah bisa umrah. Ba'da'an qumna bi adai manasikil umrah bi Makkahal Mukarramah dhahabna ila Madinah li muddati yaumin wahid. Setelah selesai umrah, kami pergi ke Madinah. Begitu cerita dari suami istri ini. Yakni dhahabna fis sabah wa udna fil masa. Kami pergi subuh, pulang lagi sore. Walakinnana wa nahnu fil audati ila Madinah wa bada'an qumna bi ziarah rakibna naqal jama'i wa lam nuhrim maratan ukhra. Tapi saat kami pulang dari Madinah ke Mekah, ya, kami nggak menggunakan baju ihram. Kami nggak pakai baju ihram ketika melintasi haram, ya, kan kalau masuk Mekah itu ada zona batas kok, ya, kita harus pakai ihram. Kalau umrah atau haji. Innana la na'rif hal nuhrim amla fi waqtil audati ila Makkahil Mukarramah maratan ukhra fa hal alaina syai'. Kami tidak tahu apa wajib apa enggak. Jadi menurut cerita suami istri ini, kami selesai umrah. Ya. Setelah selesai umrah, kami pergi ke Madinah. Keluar batas haram kan. Nah, setelah dari Madinah sorenya kami pulang lagi karena perjalanan Mekah Madinah kan 6 jam, ya. Kalau sekarang katanya pakai kereta cepat 3,5 jam apa gitu. Karena itu kebaca ininya tuh, kilometernya. Naik sampai 300 ya kecepatannya, 300 kilo. Jadi kita naik itu transparan tuh, ada digital tuh, kelihatan tuh. Wah, kacanya kan dibuka juga. Waduh, mumet apa enggak itu ya? Ya, itu kecepatannya 300 apa? Itu ditempuh bisa 3 jam saja. Nah, kami pulang nggak sempat mengenakan pakaian ihram. Apakah ada hukumnya, gitu kan? Hukumnya gimana, begitu? Maka dijawab oleh beliau, laisa ala insan ihramun idza adal umrah wajibah wa ya umratul ula. Tidak ada kewajiban apapun bagi seseorang untuk ihram kalau dia sudah umrah. Fa idza adal umratal wajibat wa ya umratul ula. Kalau dia sudah menjalankan umrah wajib, yaitu umrah pertama, kemudian dia pulang ke Mekah, min qaribin au ba'idin, baik sebentar atau lama, ya, la yazamu ihram, maka tidak wajib ihram. Jadi saudara, rukun Islam yang kelima kan haji, ya, rukun Islam yang kelima haji. Jadi kalau orang niatnya umroh saja nggak niat haji, itu belum memenuhi rukun Islam kelima, ya kan? Kan orang Indonesia kan punya duitnya sudah tua, sudah terbayang sama dia kalau daftar, lah apa ya bisa berangkat? Wong daftarnya aja umur 55 contohnya, masa tunggunya 30 tahun, lah habis ini. Nah, daripada nggak bisa berangkat, maka
dibelokin ke umroh. Udahlah umroh aja lah. Nah itu yang mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah, mudah-mudahan. Ya. Nah, tapi menurut manhaj salafus salih, yang wajib itu bukan haji saja, umroh juga sama. Setiap orang haji kan ada umrohnya. Bukan itu maksudnya. Nanti harus umroh lagi. Jadi menurut Syekh Utsaimin, menurut Shalih Fauzan, seseorang yang sudah haji masih ada wajib lagi umroh. Cuma tentang wajibnya umrohnya tidak disepakati. Jadi yang disepakati mah haji. Tapi berdasarkan hadis, kata beliau, lebih cenderung wajib umroh. Itu. Jadi umroh lagi. Sekali seumur hidup. Jadi seumur hidup tuh haji seumur hidup sekali, umroh seumur hidup sekali. Nah, selebihnya kalau udah begini nih, maka itu masuk kategorinya sunnah. Nggak wajib lagi, ya. Sama dengan ini. Saya sudah umroh, lalu pergi ke Madinah, balik lagi ke situ apa pakai baju ihram? Oh, nggak perlu kan Anda tadi sudah umroh. Dan gitu ya. Hatta law baqiya ba'idan an makat sanawat. Meskipun Anda sudah meninggalkan Mekah bertahun-tahun, nanti kalau balik lagi, contohnya sudah ke Indonesia, sudah umroh ke Indonesia, balik pulang. Lah nanti kalau ke Mekah lagi, wajib ihram nggak? Ya nggak wajib, sunnah saja. Maksudnya kalau kita nanti datang ke Mekah lagi, nggak niat umroh, boleh nggak? Boleh. Ya jalan-jalan aja. Ya cuma sayang itu kan. Contohnya kita niat ke sana mau tawaf saja gitu. Tawaf saja udah tawaf. Pulang lagi. Kan sekarang sudah dibuka ya, destinasi wisata itu bukan Mekah Madinah saja. Pokoknya negara Arab. Sekarang tuh. Jadi kalau kita sudah punya paspor, ya, contohnya selesai umroh kan sebentar itu, paling ukuran 1 jam selesai. Ya. Kalau langsung gitu kan. Karena kan ihram dari miqat, terus tawaf, sa'i, sudah selesai. Ya tahallul kan bisa nggak terlalu lama. Apalagi perempuan kan. Nah, terus kita jalan-jalan ke Riyadh, kemana, itu udah boleh sekarang. Kalau dulu kan nggak boleh. Ya. Kalau di waktu saya, tahun 2011, mau ke Jeddah, paspornya dikasihin tuh. Yang tadi diambil oleh maktab, diserahin semua. Takutnya di jalan diperiksa. Orang yang haji di zaman yang lalu, kalau ke Riyadh nggak boleh Pak, karena paspornya hanya untuk haji. Gitu. Dulu itu begitu. Sekarang paspor ini bebas. Pokoknya sepanjang Anda dapat visa, ya boleh jalan ke Riyadh kemana boleh. Pokoknya ke Arab Saudi lah. Sekarang begitu, karena orang Arab sekarang merubah negaranya menjadi negara wisata. Bukan lagi negara minyak. Karena dia sudah tahu sekian tahun akan habis minyak tuh. Makanya listrik sekarang mulai dikenakan biaya. Penduduknya mulai bayar sekarang. Kalau dulu kita ngelihat tuh kayak orang jor-joran ya, satu warung itu, wah 10 senti sekali ada lampu. Kayak anak-anak gitu loh. Ih, kok begitu amat sih? Apa yang nggak panas, sudah tempatnya panas kasih lampu kan? Nah sekarang harus berhitung karena ada meterannya. Tanya begitu yang saya dengar hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Demikianlah kajian kita pada pagi ini. Kesimpulan yang kita dapat ini adalah surat ayat terakhir dari surat 6 ya. Nah, nanti kita jumpa lagi pada hari Rabu insya Allah surat ke-7. Tenang aja, stok masih banyak. Semuanya 40 jilid kelenger, tapi sebegini gede, pelan-pelan juga habis. Ya, gede ini. Nah, nanti akan ada yang lain. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga khusus
kepada anak-anak kita diberi kemudahan, diberi keberkahan, kemudian diberi petunjuk untuk menjadi hamba yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.